Halo Teknolovers, negara yang terletak di pesisir Teluk Persia Timur Tengah, di selatan berbatasan dengan Arab Saudi, sedangkan di utara berbatasan dengan Irak. Itulah Kuwait, negara yang kaya akan minyak. Sejak dibangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kuwait pada 28 Februari 1968, kedua negara makin erat kerjasamanya sehingga Indonesia-Kuwait menjadi sahabat meski letak geografisnya cukup jauh. Lantas sampai mana hubungan keakraban kedua negara dan bagaimana jika kita bandingkan kekuatan militer keduanya? Nah, berikut aku suguhkan nih informasinya. Tapi seperti biasa pastikan kamu telah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk update info terbaru dari teknologi populer. Sejak 1968, Indonesia dan Kuwait telah menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk soal minyak dan sumber daya manusia atau buruh migran. Kuwait mengimpor sumber daya dari Indonesia berupa kertas, besi baja, kayu lapis, karet, arang, makanan, furniture, keramik, elektronik hingga bahan bangunan. Sedangkan Indonesia mengimpor minyak dan produk minyak, seperti etilena dan polimer, karung dan tas, serta produk kulit kambing. Adanya pertemuan para petinggi negara juga menjadi salah satu upaya meningkatkan hubungan bilateral keduanya, baik Indonesia maupun Kuwait punya perhatian dan prioritas yang sama dalam hal keamanan dan terus menggali peluang di berbagai bidang. Indonesia pun tengah mengembangkan destinasi pariwisata baru yang bisa jadi tujuan menarik bagi Kuwait. Kedua negara tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Gerakan Non-Blok. Kita beralih pada kekuatan militer. Sama halnya Indonesia yang memiliki angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara maupun deretan pasukan elit yang dimiliki masing-masing angkatan. Kuwait juga memiliki pasukan di 3 matra, yakni Kuwait Land Force, Kuwait Air Force, dan Kuwait Naval Force, yang mencakup Kuwait Commando Marine Units. Ada juga formasi militer independen dan tambahan yang dimiliki Kuwait. Untuk formasi independen ada Kuwait Emirate Guard, yaitu kekuatan tempur independen yang berasal dari abad 18 dan sebuah brigade tempur komando independen bernama Brigade Komando ke-25. Sementara formasi tambahan yang dimaksud ialah Polisi Militer Kuwait dan Direktorat Layanan Pemadam Kebakaran Militer Kuwait. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia berada di urutan ke-16 menurut laman GFP, sedangkan Kuwait di posisi ke-71. Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Sementara Kuwait memiliki jumlah prajurit lebih kecil, yakni 15.500 personil aktif, 24.000 personil cadangan, dan 7.000 paramiliter. Nah, untuk armada darat, Indonesia memiliki tank 332 unit, sedangkan Kuwait 367 unit. Kendaraan lapis baja Indonesia 1.430 unit, sedangkan Kuwait 800 unit. Untuk artileri derek, Indonesia memiliki 366 unit, sedangkan Kuwait tidak memiliki 1 unit pun. Artileri gerak Indonesia 153 unit, sedangkan Kuwait 93 unit. Proyektor roket Indonesia 63 unit, sedangkan Kuwait 27 unit. Di sektor darat, Indonesia hanya kalah banyak unit tank dari Kuwait. Selebihnya Kuwait tertinggal jauh dari armada darat lainnya yang dimiliki Indonesia. Tentu saja sektor ini, Kuwait berupaya untuk terus meningkatkan jumlah kendaraan militer mereka. Indonesia pun demikian. Lanjut kita ke lini udara. Pesawat tempur Indonesia memiliki 41 unit, Kuwait 27 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia 38 unit, dan lagi-lagi Kuwait tidak memiliki 1 unit pun. Untuk pesawat latih, Indonesia memiliki 109 unit, sedangkan Kuwait 13 unit. Pesawat pengangkut Indonesia 64 unit, sedangkan Kuwait 2 unit. Pesawat misi khusus Indonesia 17 unit, dan Kuwait tidak memiliki 1 unit pun. Selanjutnya helikopter Indonesia memiliki 188 unit, sedangkan Kuwait 42 unit. Helikopter serang Indonesia punya 15 unit, sedangkan Kuwait 16 unit. Kembali di sektor udara, Kuwait masih minim jumlah armada. Kekuatan udara Indonesia menempati posisi ke-28 dunia, sedangkan Kuwait terhempas di urutan ke-78 dunia. Next, untuk sektor laut. Indonesia mengandalkan 24 kapal korvet, 7 frigat, 4 kapal selam,
179 kapal patroli, dan 10 kapal perang ranjau. Sedangkan Kuwait tercatat hanya memiliki 106 unit kapal patroli. So, armada militer 3 matra yang dimiliki Kuwait jauh dari jumlah armada Indonesia. Namun ada faktor lain nih yang juga dipertimbangkan untuk menilai kekuatan militer suatu negara, yaitu ketersediaan sumber daya alam berupa minyak. Di sektor inilah Kuwait mengungguli Indonesia. Indonesia hanya memproduksi minyak 775.000 barel per hari, sedangkan Kuwait 2.805.000 barel per hari. Ditambah adanya cadangan minyak, Indonesia punya 3.310.000.000 barel, sedangkan Kuwait 101.500.000.000 barel. Untuk konsumsi minyak, Indonesia 1.630.000 barel per hari, sedangkan Kuwait 345.000 barel per hari. Berikutnya ada lagi nih dari segi keuangan. Anggaran militer Indonesia memiliki 9,2 miliar dolar, sedangkan Kuwait 7,8 miliar dolar. Besarnya anggaran militer yang disediakan kedua negara pastinya menunjang kemampuan belanja armada tempur. Jika diurutkan dari jumlah ketersediaan anggaran militer, Indonesia menduduki peringkat ke-31, sedangkan Kuwait ke-32. Selain anggaran militer, ada juga cadangan emas dan devisa. Indonesia 130,2 miliar dolar, sedangkan Kuwait punya 33,7 miliar dolar. Nah, untuk keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia 3,4 triliun dolar, sedangkan Kuwait 285 miliar dolar. Next, kita ke faktor logistik. Untuk angkatan kerja, Indonesia memiliki 129,366 juta jiwa, sedangkan Kuwait 2,695 juta jiwa. Ada juga kapal sipil yang dimiliki Indonesia 9.879 unit, sedangkan Kuwait 154 unit. Indonesia memiliki 16 pelabuhan dan terminal utama, sedangkan Kuwait 5 pelabuhan dan terminal utama. Sepanjang 437.759 km cakupan jalan raya yang dimiliki Indonesia, sedangkan Kuwait sepanjang 5.749 km. Untuk rel kereta api, Indonesia memiliki 5.042 km, sedangkan Kuwait tidak memiliki rel kereta api. Indonesia memiliki 673 bandara, sedangkan Kuwait hanya 7 bandara. Itulah perbandingan kekuatan militer antara Indonesia versus Kuwait. Kalau kamu punya tanggapan, tuliskan di kolom komentar yuk. Mari berbagi informasi ini dengan like dan share videonya, agar semakin banyak orang mendapatkan informasi menarik dari teknologi populer.